Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 826-828. Liu Minghai adalah seorang jutawan, tidak menyangka Kevin Ye akan memberinya jalan keluar seperti itu. Butuh waktu 7 atau 8 menit untuk melafalkan teks, tetapi Kevin Ye butuh lebih dari 2 menit untuk melafalkan teks. Ini sama sekali tidak memberi Liu Minghai kesempatan. Saat ini, isi perut Liu Minghai penuh penyesalan, ada perasaan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Di hadapan Kevin Ye, menghadapi begitu banyak pasang mata yang bersemangat di bawah panggung, Liu Minghai hanya bisa buru-buru menutup buku pelajarannya dan berdiri di depan panggung lagi. Sangat disayangkan bahwa Liu Minghai tidak memiliki kepercayaan diri terakhir kali, karena Liu Minghai baru saja melafalkan teks kurang dari setengahnya. Selain itu, ia dipaksa untuk menghafal, ditambah dengan kebingungan. Pada saat ini, pikiran Liu Minghai pada dasarnya kosong. Berdiri di depan podium, Liu Minghai tertegun untuk waktu yang lama. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ejekan di bawah panggung mulai menyebar. Di antara mereka, suara anak laki-laki lebih banyak. Lihat, lihat, guru kita Liu tampaknya tidak bekerja. Hei, dibandingkan dengan ingatan Ye Shuai, bukankah itu mencari rokok? Siapa Ye Shuai? Dia adalah pria yang dapat menulis makalah bahasa Inggris dengan hati, itu saja. Perasaan Schadenfreude tiba-tiba merasuki seluruh kelas. Bagaimanapun, menantang otoritas guru adalah sesuatu yang diimpikan setiap siswa, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian seperti Kevin Ye untuk melakukannya dan berhasil. Wajah tua Liu Minghai memerah karena malu, dan tenggorokannya tercekat untuk waktu yang lama. Kuno, sejarah kuno, pelajaran pertama adalah peradaban, bagian keempat adalah budaya dinasti Xia, Shang dan Zhou Barat. Setelah berbicara lama, Liu Minghai hanya bisa menahan kalimat ini. Dia tidak mengingat sepatah kata pun dalam teks berikutnya. Dalam hal ini, Kevin Ye tidak khawatir. Dia hanya berdiri di belakang Liu Minghai dengan senyum buruk. Dan para siswa di bawah panggung mulai mendesis dengan tidak sabar. Ini membuat Liu Minghai semakin malu. Namun, tepat pada saat ini, sesosok di pintu kelas 11 SMA menjulurkan kepalanya dan berkata, "Maaf, apakah Kevin Ye ada di sana?" Suara itu sepertinya menyelamatkan Liu Minghai, yang merasa malu di peron. Sesaat, mata semua orang menoleh dan melihat ke pintu kelas. Pada saat ini, berdiri di pintu kelas 11 SMA, dan memanggil Kevin Yeki dengan namanya, adalah seorang sosok paruh baya yang anggun berkacamata, yang terlihat sangat baik. Hampir semua siswa kelas 11 SMA tercengang beberapa saat. Kemudian mereka tidak tahu siapa orang itu. Mereka berseru, "Presiden Jiang." Ya, bukan orang lain yang berdiri di pintu kelas untuk memanggil Kevin Ye. Itu adalah kepala sekolah SMP No. 1 Linhai, Jiang Tiansheng. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada tubuh Kevin Ye dan Jiang Tiansheng untuk berputar-putar, mata mereka menjadi sangat aneh. Berdiri di pintu kelas, Jiang Tiansheng melihat Kevin Ye di depan panggung dan Liu Minghai, yang merasa malu. Sambil tersenyum, Jiang Tiansheng melangkah ke dalam kelas dan berkata kepada Liu Minghai, "Saya Tuan Liu di kelas. Maaf mengganggu Anda. Saya akan mencari Kevin Ye. Ada yang tidak beres." Jiang Tiansheng melambaikan tangan kepada Kevin Ye. Ekspresinya tampak acuh tak acuh, tetapi ada sedikit rasa malu di matanya. Liu Minghai adalah putra resmi keluarga Liu. Tentu saja, dia tidak menganggap Jiang Tiansheng sebagai orang asing. Namun, saat itu, Jiang Tiansheng menyelamatkan Liu Minghai dari api dan air, jadi Liu Minghai tidak mengangkat alisnya ke arah Jiang Tiansheng, tetapi mengangguk ke arah Jiang Tiansheng. Kevin Ye melihat Jiang Tiansheng tiba-tiba muncul, menyela kompetisi pembacaan ini, juga tidak banyak bicara. Sambil tersenyum, Kevin Ye mengambil buku-buku ekstrakurikuler yang disita Liu Minghai di peron, lalu berkata kepada Liu Minghai, "Tuan Liu, sepertinya Anda tidak bisa menghafal pelajaran pertama dan keempat. Maaf, saya mengambil buku ini terlebih dahulu, dan jangan lupa salinan teks hukuman 100 Anda." Dengan senyum di alis dan matanya, Kevin Ye berjalan menuju Jiang Tiansheng dengan postur menang. Namun, hati Liu Minghai mendengus dingin, menatap punggung Kevin Ye. Liu Minghai menghela napas lega, sambil diam-diam menggertakkan giginya, Kevin Ye, Anda tunggu, selama saya Liu Minghai berada di sekolah menengah pertama, saya tidak akan membiarkan Anda menjalani hari yang baik."
Kevin Ye Chai, terlepas dari Liu Minghai, berjalan pelan bersama Jiang Tiansheng keluar dari ruang kelas 11 di senior 3. Pada saat ini, ruang kelas kembali riuh. Ya Tuhan, Presiden Jiang sendiri yang datang menemui Ye Shuai. Saya tidak menyangka Ye Shuai dan Presiden Jiang saling kenal. Sungguh menakjubkan. Liu Minghai benar-benar tersisih saat ini, seolah-olah dia telah menjadi orang yang tidak penting. Perasaan dilupakan ini membuat Liu Minghai semakin marah. Liu Minghai akhirnya menyalahkan Kevin Ye. Pada saat ini, Claire Lan, yang duduk di belakang kelas, memperhatikan Jiang Tiansheng dan Kevin Ye melewati jendela mereka sendiri, dan hati mereka tiba-tiba menjadi rumit. Mengapa dia datang untuk mencari pasang surut? Apakah kamu mengenalnya sebelum dia naik turun? Claire Lan bergumam dalam hatinya. Meskipun ingatan Claire Lan telah dipulihkan, Jiang Tiansheng adalah ayahnya di dunia ini. Seorang Jiang Tiansheng dan Kevin Ye, pertemuan antara kedua orang itu sedikit banyak akan memicu riak di hati Claire Lan. Melihat seluruh kelas 11 SMA mendiskusikan hubungan antara Kevin Ye dan Presiden Jiang, dia mengabaikan dirinya sendiri. Liu Minghai merasa malu dan marah. Wajah Liu Minghai yang memerah menunjukkan sedikit kejahatan, tetapi segera ekspresi ini digantikan oleh senyuman. Berdeham, Liu Minghai menepuk telapak tangannya dan berkata, "Para siswa, diam, diam." Dalam sekejap, semua mata kembali tertuju pada Liu Minghai. Liu Minghai melanjutkan dengan senyuman, "Para siswa, murid Kevin Ye tadi mungkin ada hubungannya dengan dia. Tapi kita akan melakukannya seperti biasa. Hanya saja gurunya adalah pendatang baru, dan dia tidak tahu banyak tentang situasi di kelas. Jadi saya ingin memilih perwakilan baru dari kelas sejarah di antara kalian untuk membantu guru. Siapa yang ingin merekomendasikan dirinya?" Liu Minghai berusaha menyingkirkan topik itu dan membuat semua orang melupakan rasa malu tadi. Begitu mereka mendengar bahwa mereka ingin memilih perwakilan kelas sejarah lagi, sekelompok gadis gila bunga segera mengangkat tangan dan berkata, "Guru, saya bersedia. Guru, saya ingin." Melihat gadis-gadis yang mengajukan diri, kepercayaan diri Liu Minghai kembali lagi, dan dia merasa puas dalam hatinya, apakah sepertinya saya masih menawan. Dengan kepercayaan diri ini, Liu Minghai berpura-pura ragu, dan kemudian berjalan mengelilingi kelas. Akhirnya, kaki Liu Minghai jatuh di depan posisi Kevin Ye dan membungkuk. Dengan senyum di wajahnya, Liu Minghai menghadap ke arah Nindi Sue di samping Mia Nangong. "Teman sekelas ini, siapa namamu? Apakah kamu tertarik menjadi perwakilan kelas guru dan membantu pekerjaan guru?" Suara Liu Minghai sangat lembut dan tampak menggoda. Sebenarnya, Liu Minghai ada di sini untuk Nindi Sue. Jika Nindi Sue bisa menjadi perwakilan kelasnya, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya, dan akan lebih mudah untuk memulai. Liu Minghai adalah ahli sempoa, tetapi Sue acuh tak acuh. Untuk Liu Minghai, Nindi Sue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Maaf, Nona Liu, saya tidak tertarik menjadi perwakilan kelas Anda. Sebaiknya Anda mencari orang lain." Bab 827. Sekolah Menengah Pertama Linhai, Kantor Presiden Jiang Tiansheng. Kevin Ye bukan lagi Jiang Tiansheng dan Kevin Ye. Mereka duduk berhadapan di sofa. Tidak lama kemudian, aroma teh yang melingkar tercium, yang membuat Anda merasa segar. Jiang Tiansheng menghadapi Kevin Ye, yang bukan kepala sekolah menghadapi seorang siswa. Sebaliknya, ia tampak sesopan teman-temannya. Sambil tersenyum bahagia, Jiang Tiansheng mengambil teko dan dengan lembut menuangkan secangkir teh untuk Kevin Ye. Ia berkata, "Bilwochun tahun ini, anak Kevin Ye, datanglah dan cicipi. Ini dikirim oleh seorang siswa yang bekerja sebagai kader di provinsi lain. Rasanya enak." Kevin Ye mengambil cangkir teh dan menyesapnya sambil tersenyum, "Ini teh yang enak." Dengan wajah malasnya, Kevin Ye meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya dan bercanda, "Aku benar-benar iri dengan kalian, para kepala sekolah. Aku tidak ingin mengatakan bahwa kalian semua ada di seluruh dunia. Ada orang yang memberikan penghormatan setiap tahun. Ini benar-benar hari yang menyenangkan dan menyenangkan." Jiang Tiansheng tidak menoleh ke belakang dengan tergesa-gesa. Dia marah dan berkata, "Anak muda, seperti ayahmu, mulut ini sama sekali tidak memaafkan. Aku sangat baik hati mengundangmu untuk minum teh. Aku tidak menyangka akan dikubur oleh anakmu untuk beberapa waktu. Sungguh baik hati kau memperlakukanku seperti hati dan paru-paru keledai. Berniat baik mengundangku untuk minum teh." Kevin Ye tersenyum jahat, lalu diam-diam mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya lagi, "Tidak bisakah aku melihatnya?" Wajah Presiden Jiang saat ini penuh dengan kekhawatiran, karena takut orang lain tidak akan melihatnya.
Jiang Tiansheng tertegun, bergumam, begitu jelas. Itu terlalu jelas. Itu hanya masalah pengeras suara yang menyiarkan ke seluruh sekolah. Mendengar ejekan Kevin Ye, Jiang terlahir sebagai garis hitam. Kevin Ye tidak bisa menahan senyum, bersandar malas di sofa, merentangkan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak ingin bercanda denganmu. Kamu bukan pelawak dengan ekspresi serius di wajahmu itu. Katakan padaku tentang itu. Apa alasanmu, Presiden Jiang, mengeluarkanku dari kelas? Atas sikap Kevin Ye seperti itu, Jiang tidak marah, tetapi tersenyum. Karena hanya sedikit kontak alami Jiang selama bertahun-tahun yang berbicara kepadanya dengan cara ini. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, Jiang Tiansheng menggoyangkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, anakmu sama baiknya dengan ayahmu. Tidak bisakah kau menebak apa yang aku cari darimu? Baiklah, sebaiknya kau gunakan kebijaksanaanmu dan menebak terlebih dahulu. Sambil tersenyum, Kevin Ye segera duduk tepat di depan Jiang Tiansheng dan berkata, aku katakan Presiden Jiang, jika aku menebak, apakah kau akan memberiku hadiah? Kau terlalu pagi untuk bangun. Tapi sekali lagi, kau jauh lebih kaya daripada kepala sekolahku yang malang. Apa lagi yang bisa kuberikan padamu? Kevin Ye tertawa, dan otaknya tidak bisa berhenti berkata, Presiden Jiang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Sebenarnya, apa yang bisa kau berikan padaku cukup banyak. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye berpura-pura menahan diri dan berkata, baiklah, jika tebakanku benar, kau harus berjanji padaku satu hal. Jiang Tiansheng terkejut, tetapi juga tertarik. Dia setuju tanpa berpikir, baiklah. Selama tebakanmu benar, aku akan menjanjikanmu satu hal. Melihat Jiang Tiansheng setuju, Kevin Ye tersenyum jahat. Hei, kurasa begitu. Setelah mengatakan ini, Kevin Ye berhenti untuk berpikir sejenak, sebenarnya, hanya ada dua hal dalam pikiranmu. Yang pertama adalah putrimu Claire Lan, dan yang kedua adalah kekasih lamamu, kupu-kupu biru. Setelah itu, Kevin Ye memiringkan kepalanya, menatap Jiang Tiansheng dan berkata, Presiden Jiang, tidak tahu apakah tebakanku benar. Jiang Tiansheng tertawa dan memarahi, menunjuk Kevin Ye dan berkata, anakmu memang putra Markus Ye, Made, ayah dan anakmu adalah sepasang rubah yang licik. Ketika Kevin Ye mendengar kata-kata kasar Jiang Tiansheng, dia bahkan berkata, Presiden Jiang, seorang guru, tidak mau mengatakan kata-kata kotor. Jiang Tiansheng tertegun, segera menatap Kevin Ye lagi. Namun, Kevin Ye senang dan berkata, Presiden Jiang, saya telah menebak semua pertanyaan Anda dengan benar. Sekarang, haruskah saya berbicara tentang urusan saya? Tunggu. Mengapa, Presiden Jiang ingin bertobat? Mata Jiang Tiansheng menjadi tenang dan berkata dengan senyum pahit, anakmu, jangan khawatir. Apa yang saya katakan, Jiang Tiansheng, tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Namun, Anda baru saja menebaknya. Setelah itu, Jiang Tiansheng mengangkat matanya dan menatap Kevin Ye dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Anak Kevin Ye, kupu-kupu telah datang ke Linhai, apakah Anda tahu hal ini? Saat dia berbicara, Jiang Tiansheng melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kevin Ye. Sebenarnya, Jiang Tiansheng mengajukan banyak pertanyaan. Kupu-kupu biru telah berinisiatif untuk bertanya kepada Jiang Tiansheng tentang detail Kevin Ye, yang menunjukkan bahwa kupu-kupu biru pasti telah bertemu dengan Kevin Ye. Namun, Jiang Tiansheng masih berharap untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Kevin Ye. Awalnya, Kevin Ye, yang tertawa dan memarahi, perlahan-lahan terdiam dan mengangguk kepada Jiang Tiansheng. Aku tahu, tidak hanya tahu, tetapi aku telah bermain dengannya. Ekspresi Jiang Tiansheng tidak menunjukkan keterkejutan apapun, sebenarnya, yang diinginkan Jiang Tiansheng adalah jawaban Kevin Ye. Menganggukkan kepalanya, Jiang Tiansheng menunjukkan beberapa keraguan dan terus bertanya, Kevin Ye, meskipun aku tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai, aku pikir kamu pasti lebih tinggi dariku. Aku melihat kupu-kupu sekali 2 hari yang lalu. Meskipun aku hanya mendengar suaranya dan tidak pernah melihat orang yang nyata, aku dapat yakin bahwa itu adalah kupu-kupu. Hanya saja Jiang Tiansheng berdiri perlahan dari sofa sambil berbicara. Wajahnya yang elegan menunjukkan ekspresi yang agak kusut dan bingung. Hanya saja kupu-kupu itu tidak sama dengan 10 tahun yang lalu dalam hal momentum dan kultivasi. Tampaknya dia bukan kupu-kupu lebih dari 10 tahun yang lalu. Menoleh, Jiang Tiansheng menatap Kevin Ye dengan serius, Kevin Ye, kamu dan kupu-kupu telah bertarung secara langsung. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada kupu-kupu? Kevin Ye menyela dengan mencibir, Presiden Jiang,
selama lebih dari 10 tahun, itu hanya kilasan di mata seni bela diri, tetapi bagi orang biasa, itu penuh dengan perubahan. Itu cukup untuk mengubah seseorang dalam lebih dari 10 tahun. Bahkan jika ada perubahan pada kupu-kupu biru, itu normal. Tidak mengherankan. Tidak, bukan seperti itu. Jiang Tiansheng tiba-tiba bersemangat dan kemudian duduk di sofa. Kupu-kupu adalah gadis yang sangat baik dan ramah. Namun, tetapi pertemuan yang tak terduga ini, saya menemukan kultivasi dan momentumnya telah berubah, menjadi penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Saya telah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Apa yang tidak dapat kamu pahami? Kupu-kupu biru awalnya adalah orang dari Aula Surah. Sangat normal untuk memiliki sifat magis di tubuhnya. Kevin Ye langsung menyela kata-kata Jiang Tiansheng dan mencibir. Namun, Jiang Tiansheng tampaknya telah memakan bom yang berat dan melompat dari sofa. Bagaimana menurutmu, dia dari Aula Surah? Bab 828. Mendengar tiga kata ini, Jiang Tiansheng tidak lagi merasa senang. Perasaan seperti itu seperti melihat hantu, seluruh rambut dingin di sekujur tubuh meledak satu persatu. Dari wajah Jiang Tiansheng, Kevin Ye melihat ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, Jiang Tiansheng memanggil Kevin Ye ke kantor kepala sekolah dengan tergesa-gesa kali ini hanya untuk rutinitas. Bagaimanapun, menurut pendapat Jiang Tiansheng, Kevin Ye kuat dalam kultivasi, dan di belakangnya adalah keluarga Ye dari keluarga emas ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, wawasan dan kepekaan Kevin Ye seharusnya berada di atas dunia lamanya sendiri. Namun, Jiang Tiansheng tidak menyangka bahwa jika dia ingin menutupi Kevin Ye, mengapa Kevin Ye tidak ingin menutupi kata-katanya. Hubungan antara kupu-kupu biru, Aula Surah, dan iblis darah telah melekat di benak Kevin Ye. Jika iblis darah tidak terlibat, Kevin Ye tidak akan menganggap Aula Surah sebagai organisasi dunia manusia di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah sekelompok orang biasa, yang tidak layak disebut. Namun, sejak Clairlan membuka segelnya, ada banyak ikatan antara Aula Surah di dunia manusia dan iblis darah serta hantu di dunia abadi bumi. Dengan cara ini, Kevin Ye harus berhati-hati. Jelas, hari ini, bahkan jika Jiang lahir tanpa mengatakannya, Kevin Ye juga dapat melihat dari ekspresi wajahnya bahwa Jiang Tiansheng mengetahui keberadaan Aula Surah. Pada saat Jiang secara alami terdiam dan ketakutan, Kevin Ye mencibir dan bertanya, "Presiden Jiang, sepertinya Anda tahu organisasi seperti apa Aula Surah itu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya secara spesifik." Mendengarkan suara Kevin Ye, Jiang Tiansheng kembali dari pikirannya sendiri. Namun, Jiang Tiansheng tidak menjawab pertanyaan Kevin Ye secara langsung. Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, "Kevin Ye, apakah kamu yakin kupu-kupu, apakah dia dari Aula Surah?" Kevin Ye melihat kata-kata Jiang Tiansheng masih meragukan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. "Aku yakin, dan yakin. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri Clairlan dan seorang penguasa darah barat. Ada serangga beracun di tubuh Clairlan, yang digunakan untuk mengendalikan klan darah. Tampaknya itu disebut Gu Emas Api. Konon, hanya Aula Surah yang memiliki benda ini." Apa yang dikatakan Kevin Ye adalah kata-kata yang membara. Sebenarnya, tentang Aula Surah dan tentang Gu Emas Api, Kevin Ye hanya tahu sedikit dari mulut Charlie Qin dan Wei Weiyan, tidak terlalu detail. Melihat Jiang Tiansheng masih ragu, Kevin Ye terus tersenyum, "Sebenarnya, aku tidak hanya tahu bahwa kupu-kupu biru adalah orang dari Aula Surah, tetapi juga bahwa kakak seniormu Baritian dan Aula Surah saling terkait erat. Jelas, Baritian dan kupu-kupu biru harus saling mengenal. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan kejadian aneh di Sungai Xiangjiang 13 tahun yang lalu." Tiba-tiba, Jiang Tiansheng bersemangat lagi dan melompat dari sofa. Mata Jiang Tiansheng melotot dan dia menatapnya. Dia tidak bisa membuat saluran. "Kevin Ye, bocah, apa yang kamu katakan? Maksudmu, 13 tahun yang lalu, kupu-kupu, dan Baritian bergandengan tangan." Jiang Tiansheng tidak bisa mempercayai dugaannya, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin." Kevin Ye tersenyum tipis, mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, titik-titik cahaya mengambang, "Ini tidak mungkin. Kamu tidak merasa benar ketika kamu memberitahuku. Ada apa?" Jiang Tiansheng tampaknya masih tidak ingin mempercayai perkataan Kevin Ye dan malah bertanya. "Sebenarnya, ada banyak hal yang salah pada tahun-tahun itu, tetapi kamu tidak ingin memikirkannya. Jika tebakanku benar, itu adalah Verule dari desa Tu di Sungai Xiangjiang.
Jiang Tiansheng duduk di sofa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Tebakan yang bagus. Bagaimana mungkin tempat yang sudah ada selama bertahun-tahun bisa terbakar menjadi tanah putih dalam semalam? Meskipun Xiang Jiang Gusu tidak seberbahaya milik Miao, tempat itu masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Di dunia ini, kecuali jika itu adalah kekuatan supernatural yang terorganisasi, sangat sulit bagi suatu kekuatan untuk menghancurkan tempat yang membesarkan serangga beracun hingga rata dengan tanah dalam semalam. Ini salah satunya. Kevin Ye menyesap Bilwo Chun dan melanjutkan, kedua, jika desa pembantaian itu buatan manusia, mengapa hanya kupu-kupu biru yang bisa lolos? Dan dengan seorang gadis yatim piatu, itu hampir mustahil. Dan ketiga, reaksi Baritian dan Markus Ye saat itu terlalu tidak normal. Kamu berasal dari sekolah yang sama dengan Baritian. Jika dia ingin menjadi kuat dengan kupu-kupu biru, kamu tidak mungkin tidak menyadarinya. Markus Ye lebih tidak mungkin tidak menyadarinya. Jika ini bukan sandiwara, maka semua yang terjadi ini tidak dapat dijelaskan sama sekali. Setelah itu, Kevin Ye tiba-tiba berdiri, matanya serius, berdiri di depan Jiang Tiansheng. Jika semua poin di atas adalah tebakan pribadiku, aku punya poin keempat. Itulah yang dikatakan Claire Lan. Keyer, suasana hati Jiang Tiansheng hampir hancur. Dia menatap Kevin Ye dengan wajah yang tidak dikenalnya. Kevin Ye menatap dan mencibir, setelah kau menceritakan padaku tentang insiden Xiang Jiang, aku jadi bingung dengan detailnya. Kemudian, aku pernah bertanya pada Lan Chaier. Namun, jawaban yang diberikan oleh Lan Chaier sangat berbeda dengan kata-katamu. Keyer, apa yang dia katakan, apa yang dia katakan? Jiang Tiansheng begitu bersemangat hingga dia memeluk Kevin Ye. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, menurut akal sehat, jika seorang penjahat bersikap keras di depan ibunya sendiri, itu adalah rasa sakit terbesar di hati seseorang, dan saya khawatir itu tidak akan pernah terlupakan dalam hidup seseorang. Tetapi ketika saya bertanya kepada Keyer, dia berkata bahwa dia tidak mengingat hal seperti ini. Bahkan sebelum dia berusia 7 tahun, semua ingatannya telah hilang. Jelas bahwa seseorang telah merusak ingatannya. Membiarkannya dengan sengaja melupakan sesuatu yang penting. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Jiang Tiansheng segera mundur 2 langkah dan duduk di sofa, dengan bodohnya tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Mengapa, jika semua ini salah, lalu mengapa kupu-kupu melakukannya? Jiang Tiansheng merasa bahwa sel-sel otaknya tidak cukup, karena dia tidak dapat mengetahui mengapa kupu-kupu biru melakukannya. Jika semuanya seperti yang dikatakan Kevin Ye, itu benar-benar mengerikan, terlalu mengerikan. Tetapi dalam menghadapi masalah alami Jiang, Kevin Ye secara spontan mencibir. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Bukankah itu sudah jelas? Karena siapa dirimu? Identitasku. Karena kamu adalah anggota keluarga Liu dari keluarga emas di ibu kota kekaisaran, dan kamu juga cucu dari seorang pemimpin keluarga Liu. Dapat mengikutimu kembali ke ibu kota kekaisaran, maka kamu akan dapat berhasil memasukkan bagian penting dalam Liu Jian. Mengendalikan keluarga Liu adalah langkah penting untuk mengendalikan seluruh keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Mungkin Markus Ye baru saja melihat ini, dan kemudian dia berdiri di samping dan menonton dari dinding. Kevin Ye berkata, dan menghela nafas.